Mustache. Makasih ya. Oke, thank you. Salut ya buat kalian. Baik, salam merdeka literasi. Teman kita Fernando, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi, akan mempresentasikan materi pada modul 8 tentang artikel ilmiah. Disilakan Fernando. Ya, terima kasih. Salam merdeka. Pengantar, artikel ilmiah merupakan tulisan ilmiah artikel ulasan maupun artikel penelitian dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulis untuk dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Ciri-ciri dari artikel ilmiah yaitu karya tulis yang isinya dapat berupa laporan yang tersusun secara sistematis dan bisa berupa hasil studi atau hasil penelitian yang disajikan kepada komunitas ilmu tertentu. Dan penulisan karya ilmiah adalah perlindungan publikasi hasil penelitian dan kontribusi untuk refleksi, ulasan dan diskusi tulisan dan tertulis. Adalah ini dapat dipahami sebagai siswa, guru, peneliti dan ilmuwan. Struktur teks pada artikel ilmiah. Satu, struktur sajian sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal pendahuluan, bagian inti pokok pembahasan, dan bagian penutup. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan namun semua tulisan mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar karya yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah, bahasa baku yang tercemar berpilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Satu, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Yang paling utama pada konvensi penulis artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, hingga pustaka metodologi penelitian, pembahasan. Sementara itu, dan pada umumnya formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Kenyataan itu antara lain disebabkan oleh luas tidaknya cakupan pokok persoalan yang disajikan di dalamnya dan beragam tindaknya preferensi yang dipilih oleh penulis. Dua, artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak baku, bahkan sering disusun menjadi menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat begini. Untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudulnya hanya memanfaatkan sedikit kata. Selain judulnya, bagian yang diberi subjudul biasanya hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting, dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul. Bahkan sering sekali menurut artikel tidak memiliki judul. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahap-tahap atau bab di dalamnya. Abstrak, pendahuluan, tidak pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan untuk artikel penelitian, dan abstrak, pendahuluan, tidak pustaka, pembahasan, simpulan untuk artikel non penelitian. Setiap tahapan dengan genre mikro yang berbeda. Sistematika artikel ilmiah. Pertama, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi pustaka, hasil pembahasan, simpulan, judul, daftar, dan lampiran. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Pada prinsipnya, abstrak pada kedua jenis artikel itu
fungsi teritoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dari keseluruhan artikel meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya dalam hal kandungan unsur-unsur yang disajikan. Pendahuluan. Pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah dari bab ini membaca melalui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah data pokok persoalan yang dieksplorasi. Yang 2, alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. 3, cara dalam hal pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasikan mengoperasi pokok persoalan selain itu. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi 2 hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas, dan kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka pikir. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian, artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang dapat ini dijelaskan secara rinci. Pendekatan metode teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu juga disajikan. Sementara itu, pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. Metode yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu lampau. Hasil yang terdapat pada artikel penelitian isinya adalah sajian kemantauan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bahkan lain. Pada bab ini menyajikan interpretasi dan perbandingan antar kelompok data. Kalaupun terdapat interpretasi itu baru bersifat individual terkait dengan karakteristik data yang dilaporkan. Interpretasi lebih jauh dan perbandingan antar kelompok data disampaikan pada bab pembahasan. Seperti terlihat dari namanya, bab pembahasan berisi pembahasan dan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh dibandingkan sesuai dengan klasifikasi data. Interpretasi individual dari setiap data menyebutkan dan digeneralisasikan untuk membentuk teori baru. Simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Bab ini pada umumnya disertai aplikasi penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis. Aplikasi dan saran serupa juga dapat ditambahkan pada bab simpulan untuk artikel konseptual. Judul daftar pustaka dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara singkat dan jelas. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah, atau jurnal, atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan ditata menurut aturan tertentu. Sebagai penulis artikel ilmiah sudah sepantasnya
biasanya mengikuti tata cara yang biasanya berlaku di media atau forum tempat artikel itu dipublikasikan. Pada artikel ilmiah, lampiran biasanya berisi data-data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ya, terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Salam Merdeka Literasi, terima kasih ya Hernando.